enjang sedaya? Sugeng enjang Bu. Oke, Sugeng enjang. Hari ini kita akan belajar aksara Jawa. Pelajarannya bahasa Jawa. Buku-bukunya boleh dikeluarkan terlebih dahulu. Bapak dan juga dicek kanan kiri siapa yang tidak masuk hari ini. Masuk semua. Oke, masuk semua. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan Mas Yusil memimpin berdoa. Saderengipun kita miwiti pelajaran donga riyen, donga mulai. Donga sampun. Oke, matur suwun Mas Yusil. Oke, hari ini belajar aksara Jawa. Sinten sing ngertos aksara Jawa? Angkat tangannya. Belum jawab Bu. Kelas 5 sudah pernah belajar belum aksara Jawa sebelumnya? Kapan? Kapan? Kelas 4 Bu. Pas kelas 4, terus kelas berapa lagi? Kelas 3. Oke, kelas 3 udah pernah juga ya? Udah Iya gitu. Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau kalian semangat dulu. Silahkan semuanya berdiri, kita bernyanyi bareng. Siapa yang tahu lagu Cungga Suweng? Tahu. Silahkan berdiri semua. Ayo kita nyanyi bareng lagu Cungga Suweng. Oke, sambung. Boleh duduk kembali. Iya. Nah, sebelum memulai pelajaran, hari ini Ibu mau membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan pertama harus memperhatikan. Kesepakatan kedua tidak boleh mengobrol sendiri. Dan kesepakatan ketiga tidak boleh mengganggu temannya. Oke, sinau opo J. Siapa yang mau membacakan kita belajar apa aja hari ini? Oke, silakan Mbak Zahwa. Sinau apa nggih? Aksara Jawa, pasangan aksara Jawa. pasangan aksara Jawa lan sandangan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar 3. Yang pertama ada aksara Jawa. Kedua ada pasangan aksara Jawa. Terakhir ada sandangan. Oke, selanjutnya. Nah, huruf Jawa pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan ini. Ada berapa coba kita hitung dari atas? Hono, corongko, doto, sawala, lodo, doyonya, magebatanga. Wonten pinten aksara Jawa? Oke, wonten kalih dosa atau 20. Siapa di sini yang udah hafal 20 aksara Jawa? Coba angkat tangan. Kadang kebalik Bu. Kadang kebalik. Iya. Tapi sudah tahu kan beberapa dan sudah Sudah. mengerti. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, aksara Jawa itu asalnya saka ndi? Aksara Jawa kuwi tulisan tradisional yang digunakan untuk
menulis bahasa Jawa. Nah, ditulis dengan halacaraka dan digunakan masyarakat untuk mengenal huruf Latin seperti sekarang. Dibawa oleh pedagang India ke Jawa. India di mana, Bu? India itu di sana, di negara lain. Nah, aksara Jawa itu ini sejarahnya aksara Jawa. Siapa yang membacakan? Silakan. Saya. Mbak Yulia, dibacakan sejarah singkat aksara Jawa. Sejarah singkat aksara Jawa berkembang dari aksara Brahmi yang berasal dari India. Aksara ini digunakan pada masa kerajaan-kerajaan Jawa seperti Mataram, Kediri, dan Majapahit untuk menulis naskah, prasasti, dan karya sastra. Nah, tadi seperti apa yang Ibu bilang, kalau aksara Jawa itu asalnya dari negara mana? India. India, terus dibawa oleh para pedagang dan digunakan pada kerajaan-kerajaan Indonesia zaman dulu. Untuk apa? Untuk menulis naskah, prasasti, dan karya sastra. Jadi orang-orang dulu itu pakainya nggak bahasa Latin seperti sekarang, tapi pakai tadi apa namanya? Aksara Jawa. Jadi kalau dulu nggak bisa nulis gini, harusnya juga nulisnya pakai aksara Jawa gitu, anak-anak. Susah, iya. Jadi kita harus belajar biar bisa apa? Bisa memahami dan membaca aksara Jawa, bisa membaca langsung naskah di zaman dulu, bisa membaca prasasti dan karya sastra zaman dulu. Oke. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Siapa yang membacakan gantian untuk fungsinya? Saya. Ibu. Oke, Mbak Yasmi silahkan. Ibu nggak baca sih. Fungsi aksara Jawa. Aksara Jawa berfungsi sebagai alat komunikasi tulis masyarakat Jawa pada masa lalu. Selain itu, aksara Jawa juga digunakan untuk menulis cerita rakyat, tembang, babat, dan dokumen kerajaan. Ya, seperti apa yang Ibu bilang tadi, kalau aksara Jawa sangat penting pada zaman dulu karena digunakan untuk tulis menulis. Nah, ini ada contoh penggunaan nama lain dari Bonocoroko atau aksara Jawa itu ada namanya aksara legena. Apa anak-anak? Aksara legena. Nah, kalau ada pertanyaan, aksara legena dari kata ini apa? Itu kamu disuruh menulis apa aksara Jawanya. Nah, kalian udah bisa kan nulis kayak gini, kayak yang sederhana kayak basa, rasa, nama, kaca, karena tidak ada apa namanya tadi pasangan dan sandangan. Nanti kita akan coba yang lebih sulit kalau kalian ini sudah bisa. Nah, ini ada contoh penggunaan pasangan, nanti akan Ibu jelaskan lagi. Kalau pasangan itu untuk mematikan bunyi vokal pada aksara sebelumnya. Nanti akan Ibu contohkan lagi untuk penggunaannya. Nah, ini ada 20 pasangan. Pasangan dalam aksara Jawa itu bisa ditaruh di samping seperti yang ho itu, atau di bawah seperti nocoroko itu di bawah aksara Jawanya. Sedangkan untuk yang di samping itu ada ho, terus lagi so, terus lagi po, nyo. Jadi ada 4 ya, yang di samping ada 1, 2, 3, 4. Yang lainnya berada di bawah. Oke, lanjut. Tadi kan ada pasangan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa? Sandangan. Nah, pasangan itu beda sama sandangan. Kalau pasangan itu untuk mematikan huruf sebelumnya, kalau sandangan itu untuk mengubah bunyi. Contoh, itu ada biti. Kita nulis bata, misal bata jadi biti. Kalau bata itu huruf bo dan huruf to. Kalau biti huruf tetap sama, tulisan bo dikasih kayak bunderan kecil di atasnya. Ini namanya pulu. Kalau suku ya. Terus
Terus ini Ah. to. Ya, ini bibata dikasih hulu bunderan kecil di atasnya. Nanti jadinya hurufnya ini berubah jadi bi. Terus batu. ya betul. Bata jadi batu, yang diganti apanya? Tak jadi B-nya tetap, terus to-nya dikasih sandangan suku. Ini seperti pancing ya, seperti hurufmu di bawah. Nanti ini bacanya jadi batu. Oke, sudah paham ya berarti ya. Kita akan melihat ada berapa sih sandangan di bahasa Jawa itu, di aksara Jawa. Coba, banyak sekali ya. Ada berapa ya ini? Coba hitung dari atas, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18. Dan kalau kalian mau bisa baca itu harus dihafalkan. Tuh kalau kelas 5 kita akan belajar yang ini dulu, yang barisan kiri dulu. Coba ada hulu itu bunyinya di I, suku bunyinya U, taling bunyinya E, taling taruh bunyinya O. Nah ini pepet bunyinya E. Ini kalau kalian sering kebalik ya antara taling dengan pepet. Kalau taling bunyinya E. Coba E. Kalau pepet bunyinya E. Nah, untuk kalian ingat-ingat kalau pepet itu kalian bilangnya sepet. Berarti E. Nah, E bacanya. Terus apa lagi ya yang E bunyinya? Sego. Gendeng. Sego. Gendeng. Iya betul. Gitu. Terus lanjut. Ini ada namanya layar. Layar itu bunyinya R. R. Untuk contohnya ini apa? Ini bacanya apa? Kalau nggak ada ininya bunyinya apa? Kalau dikasih layar bunyinya jadi bakar. Nah itu fungsi. Lanjut di bawah layar ada namanya Wigyan. Nah dia kayak angka 3 gini. Anak-anak dia kayak angka 3 gini di belakang. Fungsinya itu untuk mengakhiri jadi huruf H. Contoh. Bahu. Nggak bisa nah, karena itu nggak di belakang. Contoh, wayah. Jadi kita nulis apa dulu? Tulis wa dulu, wa terus ya. Kalau gini bacanya cuma apa? Waya cuma waya. Harus dikasih apa biar jadi H? Harus dikasih wignya di belakangnya jadi waya. Terus di bawah wignya ada bukan cekak ya, tapi kecak. Nah itu kayak gini, kecak itu kayak gini, kayak apa ya? Iya kayak di Arab itu duma kebalik. Nah itu bunyinya Contoh, ini aja. Kita ganti jadi wayang. Berarti ininya enggak dikasih ini tapi dikasih apa? Cecak. Oke, pinter. Nah, kita tetap belajar nih ya. Cakra itu cokro. Itu bunyinya ro. Nah, contohnya lagi apa ya? Kita coba sutra ya, sutra. Coba. Berarti pakai sandangan apa dulu? Ulu. Terus ini huruf apa? Dikasih apa itu? Cokro. Jadi bacanya jadi sutra. Paham anak-anak? Oke. Nah,
belakang kayak rambut upin. Iya, kayak rambut upin. Sutra, jadinya sutra. Iya, jadinya sutra. Nah, oke, sebelum itu Ibu, tadi kan kalian udah tahu dan udah pernah menulis aksara Jawa Iya, Bu. dan menulis sandangan dan pasangan. Ibu mau kasih kalian LKPD, nanti kalian ambil kelompok jadi satu kelompok besar untuk mengerjakan ini. Ini sudah Ibu acak ya, nanti kalian bersama menggunting dan menempel serta menyusun sesuai dengan susunannya. Oke, paham? Oke, paham. Nanti kalian boleh hias sekreatif kalian, lalu setelah itu kalian tempel. Oke, silahkan boleh berkelompok, kursinya boleh disatukan atau boleh di bawah. Boleh di bawah. Oke, silakan berkelompok ya. Oke, semuanya boleh digunting sesuai dengan kalau yang nggak dapat bagian gunting bisa menempel dan mencocokkan ya. Mencocokkan dan mengelim. Aku mau mengelim aja. Ngomong. Ada yang lem, ada yang mengelem, ada yang menggunting ya. Iya, dilem gitu. Nanti yang satu menghias ya, boleh dihias pinggir-pinggirnya, boleh dihias biar lebih bagus, tulis nama kelompoknya. Bolak-balik. Iya, ditulisi aksara Jawa pasangan lan aksara Jawa lan pasangannya. Sebentar ya, aku tulis. Tak tulis. Ini semua, Bu. Iya, semua. Kayaknya deh, gitu ya. Aku nggak ada medianya. Kalian kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Iya. Siapa yang akan? Silakan maju ya, maju ke depan. Silakan presentasi ke depan hasil kerja kelompoknya. Ini aksara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari tugas kami aksara Jawa lan pasangane Rono, Coroko dan seterusnya. Ini Oke, betul. Berikan tepuk tangan buat kelompok satu. Silakan kembali ke tempat duduk, boleh dikumpulkan hasil pekerjaannya. Oke, karena tadi kalian udah belajar bersama-sama untuk menempel dan mencocokkan, kita mau bermain dulu. Bermain apa ya? Apa itu? Oke, kita akan bermain untuk mencocokkan aksara Jawa dan pasangannya. Nanti kalian boleh maju satu-satu ya untuk mencocokkannya. Iya, Bu. Abu. Silakan dimulai dari yang paling pojok. Silakan Mbak Yulia maju, pilih salah satu. Pilih yang mana Mbak Yulia? Yang ini sok Yang ini yang atas dipasangkan dengan sama yang Ayo. segitiga sok. Iku dua bisa. Iya, Bisa sama. Nomor bisa. Oke, kata Mbak Yulia ini cocokkan dengan ini. Satu lagi Mbak Yulia. Yang itu wis Atas wall dengan itu yang pojok lagi atas. pojok atas. Bentar ya. Oke, boleh kembali Mbak Yulia. Tangan, selanjutnya Mbak Yasmi, silakan yang mana? Yang mana ditunjuk, pasangannya dulu ditunjuk. Yang ini dengan
Dengan Dengan ini dengan yang ini. Ya. Oke, satu lagi Mbak Yasmi. Yang mana pasangannya? Aku mau lama sih. Yang ini. ya Ini. Itu apa ya? Aku nggak lihat. Corak sih. itu Atasnya. Ini. ya Oke, boleh tepuk tangan dulu Mbak Yasmi. Lanjut Mbak Zawa, silakan. Wah. No. Yang mana Mbak Zawa? No. Ini. Ya. Dengan Ini. oke, dengan ini. Satu lagi Mbak Zawa. Wow. Ini dengan Ini. oke, tepuk tangan buat Mbak Zawa. Selanjutnya Mbak Zili. Silakan Mbak Zili. Ini dengan ini. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ini. Ini dengan Ini. oke, tepuk tangan buat Mbak Zili. Terakhir Mas Yusril. Yang mana Mas Yusril? Ini dengan ini. Oh. Oke, teman-teman benar ini. Kita akan kirim jawaban dan cek apakah kalian sudah menentukan dengan benar. 1, 2, 3. Wow. Ternyata benar semua. Berarti kalian sudah memahami dan mencocokkan. Sudah itu aja. Kita kasih tepuk apa buat kalian? Kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sudah. Selanjutnya, sebelum ditutup, Ibu mau kalian untuk memperhatikan ini terlebih dahulu. Nah, aksara Jawa itu perlu dilestarikan agar tidak punah. Cara melestarikannya gimana? Kalian harus belajar. Cara belajar yang pertama harus diamati, yang kedua harus dihafalkan. Agar aksara Jawa ini tetap kalian tulis dan agar kalian tetap bisa menulisnya supaya tidak punah. Sebelum selesai ini mau kasih kalian evaluasi terlebih dahulu. Silakan bukunya dikeluarkan dan kalian mengerjakan 5 soal ini. Tuliskan dalam bahasa Jawanya. Ibu kasih 5 soal. Yang pertama, pisanan tuku buku telu menyang Semarang. Titik. 2, gorengane minyake akeh. 3, Kiki tuku buku ana Semarang. 4, tuku wedhus cacahe 3. 5, Rani gambar gajah lan macan. Oke, silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. sebentar Sudah Bu. Oke, sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Oke, matur nuwun. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mau tanya, hari ini kalian udah belajar apa aja? Aksara Jawa pasangan lan aksara Jawa lan pasangane wonten pinten? Oke, kalih dosa pasangane juga wonten kalih dosa. Sandaman sing kalian pahami lan kalian pelajari ana apa kabeh? Suku. Bunine bunine terus kopet bunyinya gimana? Kalau tarik ingat-ingat ya. Dan terus cokro tadi terus apa aneh? Sing kaya atas saya bunyinya terus apa
silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Silakan. Oke, Mbak Yulia silakan memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Doa selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya bahasa Jawa kita akan belajar mengenai penggunaan tanda baca dalam aksara Jawa. Setelah ini kalian boleh istirahat, boleh jajan, tapi jangan jauh-jauh dan jangan bermain di jalan. Oke, Ibu mau saja. Ibu mau bersalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lalu semua sebelum mulai pelajaran dari ambil mobil sebelah. Mantap ya, megang mikro Sebelumnya, kalau ada nanti
seperti saya dengan pembelajaran bahasa Jawa untuk kelas 5 dari membuka dan menutup pelajaran sudah baik, tapi menurut saya ada kurang di pemberian motivasi atau pertanyaan pemantik, mungkin kurang lebih spesifik atau kontekstual seperti itu. Untuk keterampilan menjelaskannya, menurut saya sudah utuh dan sistematis, dan bahasa yang digunakan juga sederhana. Tapi kan ini saya pembelajarannya bahasa Jawa. Kalau saya pun menggunakan bahasa Jawa untuk kelas 5, kemungkinan kelas 5 masih kurang memahami, sehingga saya campur dengan penggunaan bahasa Indonesia. Untuk penggunaan representasi gambar media model sudah menggunakan media digital seperti PowerPoint, terus ada tadi games dengan web wall, dan ada penggunaan media konvensional menggunakan tadi kertas yang dipotong-potong. Untuk keterampilan bertanya, sudah ada pertanyaan berjenjang mengenai pertanyaan tadi, mendorong berpikir kritis dan memberi waktu tunggu juga sudah ada. Membimbing diskusi kelompok kecil. Untuk tadi saya organisasikan kelompok menjadi beberapa kelompok karena kelompoknya kecil, saya gabung jadi satu kelompok. Pemberian tugas menantang ada karena saya meminta siswa untuk mencocokkan dan menggabungkan aksara serta pasangannya. Untuk memfasilitasi partisipasi sudah saya lakukan. Tadi saya bertanya dan menjelaskan kembali ketika ada kelompok. Selanjutnya untuk memberikan penguatan, ini menurut saya sudah, tapi ada kurangnya lebih penguatan nonverbalnya, kurang memberi satu persatu murid untuk apresiasinya. Selanjutnya untuk mengajar perorangan atau kelompok kecil sudah ada umpan balik setiap siswa maju. Selanjutnya untuk mengadakan variasi sudah ada variasi metode, ada eksperimen proyek tadi, terus ada media digital, interaksi antara klasikal juga ada, individu juga ada, kelompok juga ada. Untuk gaya komunikasi menurut saya masih kurang karena saya untuk kalau tadi kan muridnya sedikit, kalau muridnya banyak mungkin kurang berkeliling. Menggunakan konteks lingkungan juga sudah ada. Selanjutnya yang terakhir untuk mengelola kelas, aturan kelas sudah ada dan sepakati di awal kegiatan, transisi kegiatan juga lancar. Penanganan gangguan juga sudah ada, penataan ruang juga sudah ada tadi di atas. Untuk kelompokannya boleh di bawah atau kursi meja digabung jadi satu. Iklim kelas juga inklusif dan aman. Sudah, terima kasih. Selanjutnya, iya Pak. Untuk yang variasi menggunakan konteks lingkungan apa yang dilakukan? Mengenai tadi Pak, penggunaan aksara Jawa untuk bahasa yang sebelum bahasa tradisional begini. Sumber lokal, konteks lingkungan, konservasi atau sumber lokal. Oh, tadi mengecek itu Pak kebersihan kelas sebelum kegiatan. Ya, coba tangan. Bisa ya nikahkan ya Ulan ya. Apa Pak? Ulan dinikahkan ya. Iya. Ahmad Dhani kan. Oh, iya Pak. Kemarin pinjam Pak saya Pak. Ya, silakan Yuli. Saya Iya. Ya, silakan Yuli. Di sini saya akan merefleksi metode yang telah Mbak Bulan laksanakan. Yang pertama itu tentang membuka dan menutup pelajaran sudah terus semua kecuali ada satu poin yaitu pertanyaan pemantik ya Mbak. Itu kurang bermakna dan dengan skill sebagainya. Harusnya seperti apa? Harusnya kan ini tak aksara Jawa Pak. Nah mungkin ditanya apakah anak-anak pernah melihat atau membaca aksara Jawa di suatu tempat wisata? Kan ada yang seperti itu Pak. Ya. Nah seperti itu. Iya, terima kasih ya. Kemudian yang kedua keterampilan menjelaskan saya sudah baik, penjelasannya sudah runtut. Kemudian menggunakan kalau untuk menggunakan contoh sampai menggunakan contoh kontekstualnya tadi apa ya Mbak Bulan? Untuk contoh kontekstualnya Untuk
contoh visualnya tadi ada melihat prasasti, terus Tapi belum gitu Iya. ya, belum ditayangkan Belum ya. ditayangkan. Mungkin lain kali hanya berupa teks. Mungkin lain kali bisa. Yuk. Terus yang selanjutnya peraturan bertanya, peraturan pertanyaan berjenjangnya itu sebenarnya sudah, cuman masih belum. Baca sederhana. Nomor tanda Oh iya, sederhana belum sudah lompat sederhana. 5. Untuk kelas 5. Lompat 5 sudah seperti itu. Iya, saya. Ya udah. Untuk peraturan bertanya, untuk pertanyaan berjenjang kamu atau Iya. Ya. berjenjang itu menurut saya sudah ada, cuman mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk mendorong berpikir kritis. Iya. Terima kasih. Kemudian ketika bertanya pun juga sudah memberi waktu tunggu, kemudian juga sudah memberikan kesempatan merata oleh semua murid. Dan untuk yang keempat, membimbing diskusi kelompok kecil. Untuk mengorganisasi kelompoknya sudah menurut saya. Memberikan tugas atau masalah terbuka juga sudah, memfasilitasi partisipasi semua anggota juga sudah, memberi scaffolding juga sudah. Kemudian yang kelima, memberi penguatan verbalnya sudah, tapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Iya, Mbak. Kemudian juga sudah menghargai proses usaha dari muridnya, kemudian memanfaatkan teknologi juga tadi menggunakan PowerPoint dan Word. Kemudian untuk yang keenam, mengajar perorangan atau kelompok kecil, mengidentifikasi kebutuhan belajar lebih dulu, mungkin belum ya? Atau sudah? Tadi belum. Kemudian memberikan diferensiasi soal juga belum ya, Mbak? Iya. Kemudian untuk mengadakan variasi, variasi metode, media, kemudian interaksi, gaya komunikasi itu menurut saya sudah. Kemudian untuk di sini menggunakan konteks sumber lokal ya, Mbak. Kemudian untuk mengelola kelasnya, untuk aturan jelas, untuk aturan kelas, kemudian transisi kegiatan itu sudah baik menurut saya. Penanganan gangguan juga sudah, penataan ruang, iklim kelas sudah semua. Iya, terima kasih. Kemudian. Ya, ini sudah terakhir ya. Baik, terima kasih. Prinsipnya ada kemajuan ya. Ini saya merefleksi semuanya, yaitu B, 3Y, 2Z ya. Dibenarkan dan semuanya. Prinsipnya sudah bagus, ada peningkatan dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Walaupun seperti itu, tapi tetap ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan ya, dari khususnya adik sendiri dan teman Anda. Dan dicoba untuk setiap catatan ini yang kurang dilatih ya, jangan sampai itu terulang ya, terulang. Jadi jangan sampai jatuh di lubang yang sama atau masuk di lubang yang sama. Ya, itu bisa kalau kelemahan itu dilatih. Ini kan kelemahan di tidak memberi persepsi, dia diulang. Ya, diulang latihan khusus pembukaan. Nah, khusus membuka ya, membuka pelajaran diulang. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Latihan yang mulai dari catatan pertama sampai yang ketiga ini apa saja ya, kemudian dicoba untuk dilatih ulang ya. Latihan ulang. Kalau ingin maksimal catatan ulangnya ya di depan cermin atau di depan piring sekarang bisa ya. Ini coba terus dicek lagi gitu ya, jadi tidak begitu latihan ya udah dicek kan tidak lagi ya. Siapa tahu gayanya kurang dan yang lain-lain. Nah, seorang guru itu ya diperhatikan semuanya ya. Seorang guru itu penting tidak hanya ritual mengajar ya, atau ritual poin-poin yang ada di sini, tapi kekuatannya terutama seorang guru ini penampilan di depan kelas, kekuatannya dari suaranya, gerak-geriknya dan lain-lainnya. Ini jangan perlu diperhatikan. Samping poin-poin yang ada di sini ya, secara instrumen, secara
teori teknisnya seperti ini. Ya, pertama terkait dengan membuka dan menutup pelajaran. Anda atau kita, ya, terutama Anda yang perlu tahu tidak hanya menutup itu seperti apa, membuka itu apa, poin-poinnya apa saja, tapi dampaknya juga ya, fungsi ya. Fungsi membuka itu apa? Ya, fungsi membuka kan ada memotivasi juga kan, ada mengkondisikan, ya, supaya untuk apa itu dilakukan agar siswa itu benar-benar siap ya, siap untuk mengikuti pelajaran inti, ya. Maka perlu dikondisikan. Kadang-kadang dengan skripting, dengan lagu dan lain-lain yang dikatakan itu untuk cinta tanah air ya. Itu skripting dan lain-lain itu gerak-gerak juga ya. Itu persiapan fisik ya. Tapi yang penting dimotivasi persiapan mental. Ya, persiapan mental. Jadi selain fisik, mental itu terutama mental itu ya dikondisikan untuk betul-betul senang belajar, ya, mau belajar, jadi senang dan mau belajar, ya. Jadi di pembukaan ini memotivasi siswa untuk bisa atau senang ya, senang mau belajar. Kalau senang kan otomatis mau kan, ya, mau. Atau kalau ini istilahnya kalau sebuah makanan ditutup, begitu dibuka ya, anak itu sudah ngiler, sudah kepengen makan, sudah ngerengek-ngerengek itu ya, kepengen mau makannya ya, mau makannya. Atau anak itu sudah betul-betul tidak sabar untuk kegiatan inti ya, kegiatan inti. Nah, coba dikondisikan itu ya. Tidak hanya itu, tapi ada perasaan senang untuk kegiatan inti. Selama ini kan kalau kita perhatikan siswa itu ya biasa-biasa saja peralihan antara pembukaan ke inti kan. Nah ini. Kemudian penutup itu fungsinya apa? Kan itu ada simpulan, evaluasi, refleksi. Kemudian tidak lanjut, prinsipnya untuk yang di depan tadi simpulan, kemudian evaluasi dan refleksi juga terutama ya juga. Ini fungsinya untuk apa? Agar yang dipelajari ini tidak mudah lupa, terkesan, ya. Artinya mengulang kembali, melihat kembali yang sudah dilakukan. Selama ini kan ibaratnya ini menutup itu apa? Kalau ada botol, ya, ada penutupnya, jangan kemudian dibuka, diisi, jangan sampai tumpah, ya, senggol itu tumpah, maka harus ditutup dengan baik. Nah, yang air yang sudah masuk di dalam otak, ya, air yang sudah masuk ya di botol atau ilmu atau hal yang sudah dipelajari siswa ini jangan sampai tumpah ya. Nah ini, nah fungsi menutup pelajaran, maka dari itu untuk simpulan itu tidak segera menyimpulkan ya, kemudian merefleksi, dan yang berikutnya adalah tindak lanjut, artinya mempersiapkan pelajaran yang akan datang. Nah ini fungsinya, tadi ada mengaitkan materi, kemudian menyampaikan tujuan, memotivasi, merangkum, dan asesmen ini ya. Prinsipnya untuk membuka dan menutup ini B3 2C, jadi sudah semuanya. Nilainya di sini centang 2 berarti sudah A gitu ya. Sudah maksimal ya, walaupun ada maksimalnya belajar kan nggak tetap ada kekurangannya kan? Tapi nilai maksimal sudah 3-3-nya 3-5-6 ya, walaupun tetap ada kelemahan tadi ya. Baik, yang berikutnya terkait dengan ini ya, untuk yang ini
selain diperhatikan tadi refleksi dari teman Anda. Kemudian keterampilan menjelaskan ya. Anda harus ingat ya, kalau yang Anda jelaskan tadi teman-teman Anda ya udah kan, tidak usah dijelaskan, sudah tahu kan. Tapi Anda kan harus membayangkan yang Anda jelaskan itu, iya, terutama aksara Jawa. Memangnya udah pas berapa? 5 ya, kan bisa. Dan dari SPG, jadi waktu SMA-nya SPG bukan. Jadi ada ini ya, ada praktek mahasiswa juga kelas 3. Tapi sebelum kelas 2 tidak salah magang gitu ya. Ini atau semester ini ya. Nah ini yang paling tidak saya sukai ada 2 mata pelajaran. Kan bisa semua ya. Pertama nyanyi, ya. Yang kedua tidak jadi. Ya ini tidak ulang. Ulang. Oh, saya kira ya sih. Makanya kalau ulang ya memang begitu gayanya kan. Oh, saya kira ya sih. Untuk jadi begitu kan. Ya, saya bersyukur ya. Kalau ulang kan memang begitu ya sudah. Mau diapakan lagi. Nanti kalau ulang kan, wah tak begitu gayanya. Baik, bandingkan ini ya. Baik. Dan itu termasuk variasi ya berbeda ya. Ya, baik untuk menjelaskan prinsipnya, Anda harus membayangkan yang dihadapi adalah peserta didik kelas 1 atau yang dihadapi ya. Nah, ini ada bangsa bahasa Jawa, matematikanya 2 ya, bahasa Indonesia 1. Akhirnya bahasa Indonesia 2 ya. Diri, Antonin ya. Oh iya ini lupa tercatat Indonesia 2. Nah ini perlu diperhatikan menjelaskannya, ini memang ada sistematis, ada contoh, kemudian ada gambar media, bahasa sederhana, kemudian mengecek. Nah ini mengecek selama pembelajaran ini termasuk bisa ke bertanya. Ya kan, kalau ini dilakukan secara bertahap, ini untuk yang ketiga tidak ada masalah, insya Allah. Dan kita bertanya sambil lalu kan, nah ini dan ini semuanya sudah dilakukan secara baik dan benar. Dan untuk bahasa sederhana bahasa Jawa, maka saya tanyakan ya, untuk anak-anak sekarang seperti itu sudah termasuk sederhana atau belum kan itu. Nah kalau itu saya tanya kalau komentatornya ya. Sudah kan saya ikut kan, berarti untuk bahasa yang sederhana 4 ini berarti kan sudah lama tidak mengikuti dan kurikulum yang ini kan dari saya. Nah ini prinsipnya untuk W, 3D dan 2Z ini sudah semuanya. Oke, sudah bagus semuanya ini ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan tadi. Prinsipnya cara membayangkannya adalah anak setelah diberi penjelasan begitu ya itu tahu, paham ya. Nah untuk mengetahui paham atau tidaknya perlu yang kelima ini dicek pemahamannya gitu kan. Nah ini jadi dijelaskan ya, kemudian ya tadi dengan logis dan seterusnya. Nah dan tentunya Anda punya pengalaman ya, penjelasan seperti itu ya, anak itu sudah paham belum ya kalau itu real ya, kalau itu real. Dan perlu perhatikan kalau real itu ya perlu perhatikan siswa harus perhatian ya, perhatian terkait dengan pengelolaan kelas. Nah ini akan tidak real teaching, micro teaching maka kurang maksimal ya terkait dengan kita melihat terkait dampak dari menjelaskan ini. Secara formalitas dan secara formal tidak kita lihat dampaknya sudah oke ya. Baik, jadi coba semuanya. Nah kemudian bertanya yang boleh saya. Ya bertanya ini ada pertanyaan berjenjang ya, itu bisa dengan cara ya dipahami pertanyaan pemahaman
kemudian coba dinilai atau dibandingkan itu ke kritis, kemudian dengan cara seperti itu Anda anak-anak punya pemikiran seperti apa, ya, punya solusi seperti apa. Nah ini ke-6. Atau coba diterapkan, itu ke-6. Nah ini perlu diperhatikan ya, alurnya ya, alur dari C3 pemahaman dulu ya. Tapi untuk memahami kan langsung analisis sintesis saja biasanya ya, atau pemahaman umum, kemudian coba dicermati, misalkan analisis sintesis ya. Jadi dipahami, kemudian dicermati lagi ya, dicermati lagi, kemudian coba dikritisi ya, dikritisi, kemudian coba diminta untuk menerapkan atau punya solusi apa sih ya kalau itu permasalahan. Nah tidak semua mata pokok bahasan bisa seperti itu. Kalau menerapkan huruf Jawa kan tidak bisa seperti itu. Tapi bisa analisis sintetisnya bisa. Ya, tapi kalau untuk mengkritisi kan tidak. Ya. Menerapkan ada sintetisnya. Tapi kan tidak kritis kreatif. Ya. Maka dari itu bosnya sampai paling ini kalau insya Allah kalau yang analisis bisa ya 4 ya semuanya. Ya. Untuk diperhatikan ya, lebih kritis ya. Ini berkaitan materi juga waktu itu saya bertanya ya. Nah pertanyaan-pertanyaan ini kalau dilakukan secara berjenjang ya, mengecek pemahaman, insya Allah ini bisa dilakukan dengan baik ya, dengan tadi kualitas sampai C6 nya jadi diperhatikan, kemudian diperhatikan teknisnya juga. Waktu tunggunya kan tekniknya kan merata juga ya, kemudian tidak menghakimi kalau salah ya, kalau salah atau kurang kan tidak terus ini ya, tidak terus kok bisa itu salah dari tidak ya, bagus ya, baik gitu kan, atau sudah sempurna belum kan misalnya ke yang lainnya. Ini perlu diperhatikan di samping ya tadi pertanyaan tidak sambil lalu, tapi kemudian pertanyaannya adalah yang memperhatikan yang poin pertama, kualitas pertanyaannya ya, kemudian cara, dan yang kedua ini ya, kemudian tekniknya ini 2, 3, 4 ya, 3, 4 dan 5 ini ya, ini perlu diperhatikan. Nah untuk poin 3 ini maka dari bawah ya, ini Bulan agak ya ini bertanya karena tadi sifatnya bahasa Jawa ya, kurang banyak berinteraksi untuk bertanya ya, tapi dilihat dari bertanyanya tapi mengerjakan tadi ya, mengerjakan untuk permainan tadi ya, ya. Ini bisa maksud saya gitu ya. Ini ada puzzle ya, ada puzzle-nya juga gitu. Nah, jadi bertanyanya dalam untuk mempuzzlekan atau mematangkan huruf tadi yang sangat hurufnya bisa masuk ke ini ya, karakter materinya ya, bisa muncul banyak ini ya. Oke, kemudian 3 ini ya, diagram ya, diagram ini banyak menjelaskan ya, kurang mengecek juga ya, ini perlu diperhatikan ya, diagram. Dan kenapa? Karena banyak menulis. Kalau diagramnya sudah dipersiapkan di salin dia, memungkinkan untuk bisa lebih cepat gitu ya. Jadi untuk bisa melakukan pertanyaan lebih banyak ini memungkinkan ya. Ini juga Yulia, materinya bahasa Indonesia yang mudah ya, jadi banyak berjenjangnya. Oke ya, dengan PS ya, pas berapa mas tadi? Lo pendidikan Pancasila Pak, kelas G, kelas 1 G.
Pancasila sudah se Indonesia. Itu pengenalan pulau-pulau saja, Pak. Iya, sudah se Indonesia. Kalau waktu kami sekolah, atau kami itu angkatan dan saya ngajar itu tidak begitu memperkenalkan wilayah itu wilayah kelurahannya, RT-nya dulu, kelurahannya. Pas satu sudah pulau, tapi ya pas satu sekarang kan udah ke dunia ya. Nah ini persoalan penataan gitu. Tapi tidak boleh begitu, artinya kan mulai dari lokal ke nasional. Internasional dari konkret ke abstrak ke dunia nyata dan ke dunia uka-uka kan gitu kan, ada dunia ini teknologi ruang angkasa kan gitu. Nah ini padahal kok satu udah itu ya. Terus kalau mengenal pulau-pulau kan bukan Pancasila ya, harusnya kan ITS ya. Ini penataan kurikulumnya yang atau materinya yang perlu ditata. Kalau Pancasila kan oke, boleh pulau tapi mungkin menanamkan kesatuannya, Bhinneka Tunggal Ika dari sifat-sifatnya itu ya. Tapi tadi kan cenderung hanya atau kan fisiknya. Oke, 5 pulau besar. Nah, ini perlu dilihat kalau Anda mau menulis bisa itu ditulis dikritik di jurnal ya. Ini bisa mengirimkan itu penataan atau mengulang atau melihat ulang materi-materinya. Ya ini karena sifatnya seperti itu ya, maka kita ditingkatkan nanti pertanyaannya. Ya Pak. Ya Pak, matematika ya. Ya Pak, matematika oke, pertanyaannya sudah. Bisa, kemudian untuk Shirley juga sudah cukup baik ya. Ini Shirley, apalagi bahasa Indonesia tadi opini dan fakta kan sering tanya atau dicetak itu ya tadi ya. Nah kalau ini maksimal maka tentunya di sini setelah ini soal ya penguatan ya ini. Nah, otomatis penguatannya mengikuti ya. Kalau lemah di pertanyaan maka jarang ada penguatan. Penguatannya bisa sampai lalu ini. Maka perlu diperhatikan kurang lebih hampir sama mengikuti ya. Penguatan ini ada penguatan untuk penguatan saya dulu ini dari kan Pak ini. Oke, penguatan ini yang perlu diperhatikan ini memanfaatkan teknologi ya, digital ya. Kan bisa dengan nyanyian atau menampilkan tokoh atau menampilkan artis ya. Artis membuat plus untuk yang bisa kan bisa. Terus dengan rekayasa ini teknologi ini kecerdasan buatan suaranya dari suara Anda ke suara siapa ya, ini bisa dibuat ya. Dibuat. Prinsipnya penguatan itu untuk memotivasi peserta didik terutama yang sudah bisa menjawab dengan baik dan benar supaya dia merasa bangga, merasa tapi bangganya dalam tanda kutip tidak melampaui ya. Tidak sombong nanti ya, dan boleh kan dan termotivasi untuk melakukan terbaik, melakukan peningkatan usaha yang ada. Nah ini ya, jadi kemudian variasi oke, kalau variasi tidak masalah semuanya. Variasi media dan seterusnya, kekuatannya semuanya sudah dilakukan, semuanya sudah melakukan, nilainya oke, dan bagus semua. Nah untuk membimbing diskusi kecil ini tidak ada kelompok kan tidak bisa ya, tidak kelompok tidak bisa. Nah ini perlu diperhatikan pengelompokannya, kalau tidak ada tidak dikelompokkan otomatis ini kurang maksimal ya, kurang ini.
seperti pengelompokannya ya. Justru nanti kita semakin yang ya Jawa. oh antar ya sudah ini ya. Ya, Pak. Ya, itu ya, perlu diperhatikan terkait dengan yang nomor kelompok deal, terus pengelolaan kelas, ya penataan, ya kalau beres begini kan kurang maksimal, sebenarnya bisa ditata dua dan begini ya juga kurang maksimal ya. Kalau mulai dari awal ya. Mulai di awal kan tidak yang ditata ya, sesuai dengan tapi karena sedikit ini tapi paling tidak ditata 2 baris kan bisa ya tapi ya tidak begitu ini ya karena ini memang jadwalnya kurang. Yang kelas yang 1 itu saya minta mencari kelas tidak hanya kelompoknya karena dia hanya 3. Nah, mencari bisa karena lumayan banyak dan ini pengelolaan penataan tempat duduknya maksimal. Ya, maksimal. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, tapi karena ini mikro ya, dan saya kemarin juga menyampaikan, tapi malah justru Anda dibela oleh pengelola ya. Nggak usah terlalu berat Pak begitu ya. Ya supaya saya ngecek bisa ngecek ya kan penilaiannya ini ya. Kalau tidak begitu kan ya akhirnya tapi ya ini belum melakukannya. Nah kemudian untuk yang 6 sudah ya dan kelompok kecil perorangan ini bisa membimbing kalau di kelompok kalau maju itu ya bisa maju ini bisa perorangan ya ini perlu diperhatikan untuk pengelolaan pengaturan kesepakatan ini kan dilakukan di awal ya pelajaran ya. Baik prinsipnya sudah dilakukan semua dengan catatan dari teman-teman Anda. Kemudian Anda melihat lagi video 1, 2, 3 ya ada peningkatan catatan dari siswa. Kemudian Anda cari ya kelemahan-kelemahan Anda sendiri. Kemudian dicoba latihan artinya divideokan, dicek lagi kemudian ditingkatkan latihannya. Dilihat ditingkatkan latihan dan latihan prinsipnya itu. Ya Ronaldo kalau buat kesalahan kan langsung latihan selesai. Maka nanti tidak akan lupa, tidak akan ketinggalan. Menyampaikan tujuan bisa lupa kan itu kan persepsi bisa lupa kan harusnya tidak profesional tidak boleh gitu. Itu ya hal-hal yang sudah ini. Terus kemudian sebenarnya ini PPKN ya menata anak-anak apalagi kelas 1 ya kan itu masih kotor kan itu jadi biar lingkungan ya ini bisa terkait dengan lingkungan tadi ya. Nah itu ya baik terima kasih